Hai hai hai, apa kabar? Selamat pagi semuanya anak-anak kota Surabaya yang hebat, sehat, ceria dan juga pintar. Nah, hari ini kita akan belajar bersama Bu Guru. Bu Guru namanya adalah Lutfatul Hanani, kalian bisa panggil dengan Bu Hana. Sehari-hari Bu Hana bertugas di SDN Pacar Keling 5 Surabaya. Nah, sebelum kita belajar hari ini, supaya kita lancar dan juga ilmu yang kita pelajari bermanfaat untuk kalian, yuk kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Ya, sayang, coba hari ini kalian siapkan buku tema 7-nya ya. Hari ini kita akan belajar tentang tema 7 perkembangan teknologi dan juga subtema 4 perkembangan teknologi transportasi. Kalian jangan lupa kita belajar di acara Belajar dari Rumah bersama Guruku. Sudah disiapkan buku tema 7-nya? Yuk, coba hari ini belajar tentang perkembangan teknologi, subtema 4 perkembangan teknologi transportasi. Ya, pada pembelajaran pagi ini Bu Guru harap kalian nantinya akan mendapatkan informasi dari sebuah teks bacaan yang telah dibaca. Lalu yang kedua, kalian akan menghargai perbedaan alat transportasi kesukaan masing-masing orang. Dan tujuan pembelajaran yang ketiga adalah kalian bisa mengetahui jenis-jenis dan juga manfaat dari alat transportasi khusus. Dan yang terakhir adalah kalian dapat mengetahui apa saja nih hal-hal yang harus dilakukan apabila ada alat transportasi khusus yang lewat di jalan raya. Yuk kita mulai saja ya. Dibuka buku temanya halaman 198. Kalian perhatikan sambil Bu Guru bacakan ya. Pergi dengan alat transportasi. Banyak orang memiliki alat transportasi pribadi, yaitu alat transportasi yang digunakan untuk diri sendiri. Ada yang memiliki sepeda, sepeda motor dan juga mobil. Selain transportasi pribadi, ada juga transportasi umum. Mereka menggunakan alat transportasi umum untuk dipakai secara bersama-sama. Ada angkutan kota, bus, dan juga kereta. Alat transportasi dapat menguntungkan dan juga dapat merugikan. Alat transportasi memudahkan manusia pergi dari satu tempat ke tempat yang lain. Namun, ada alat transportasi yang juga menyebabkan kemacetan di jalan. Selain itu kerugiannya juga membuat membuat udara kotor karena asapnya. Kerugian dapat dikurangi dengan menggunakan alat transportasi umum karena bisa dipakai secara bersama-sama ya. Nah, oleh karena itu alat transportasi umum dapat mengurangi kemacetan dan juga udara kotor. Saat ini banyak orang di kota mulai menggunakan alat transportasi umum bus dan kereta. Nah, coba dari bacaan yang sudah kalian baca tadi, yang sudah Bu Guru bacakan tadi, ada beberapa informasi yang bisa didapatkan. Coba kira-kira informasi apa saja? Dari paragraf yang pertama sayang, kira-kira informasi apa yang didapat ya? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Informasi pertama yang kita dapatkan dari paragraf yang pertama adalah banyak orang memiliki alat transportasi pribadi. Apa saja contohnya? Sepeda, sepeda motor, dan juga ada mobil. Nah, kita lanjut yuk ke informasi yang kedua pada paragraf yang kedua. Apa coba kira-kira? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Informasi yang kedua kita dapatkan dari paragraf kedua adalah ada juga orang-orang yang menggunakan transportasi umum.
Contohnya ada kereta dan juga bus. Kita lanjut ke informasi yang ketiga ya. Informasi yang kita dapatkan dari paragraf yang ketiga yaitu alat transportasi ada yang menguntungkan dan juga ada yang merugikan. Nah, apa keuntungan dari alat transportasi? Alat transportasi keuntungannya adalah memudahkan manusia karena bisa mengantar manusia dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Nah, selain itu juga ada kerugiannya. Apa kerugiannya ya? Kerugiannya adalah menyebabkan kemacetan dan juga menyebabkan udara kotor karena ada asapnya. Yuk kita lanjut ke informasi yang keempat ya sayang ya. Informasi yang keempat yang kita dapatkan dari paragraf 4 adalah, kita lihat bersama-sama. Nah ini dia, informasinya adalah kerugian dari transportasi dapat dikurangi dengan menggunakan alat transportasi umum. Alat transportasi umum dapat menghindari atau mengurangi kemacetan dan juga udara kotor. Nah, dari beberapa alat transportasi yang Bu Guru sebutkan tadi, kira-kira apakah sama semuanya alat transportasi kesukaan kalian? Apakah kalian ada yang suka motor, naik sepeda, atau naik kereta? Pasti berbeda-beda bukan? Nah, coba yuk, di sini ada gambar Lani, Udin, dan juga Beni. Kira-kira Lani, Udin, dan Beni suka dengan alat transportasi apa ya? Sama atau berbeda ya? Yuk kita perhatikan ya sayang ya. Yang pertama ada Lani. Lani menyukai alat transportasi sepeda. Kira-kira kenapa ya Lani suka mengendarai sepeda? Nah, Lani suka mengendarai sepeda karena hemat dan juga membuat badan lebih sehat. Yang kedua adalah Udin. Udin kira-kira suka apa ya? Kita lihat yuk. Oh, ternyata Udin suka naik motor, suka mengendarai motor, suka bonceng motor. Kenapa Udin suka naik motor ya? Karena cepat dan juga mampu menerobos kemacetan. Jadi bisa wus. Nah, bisa menerobos kemacetan. Yang ketiga ada Beni. Beni kira-kira suka apa ya sayang ya? Coba yuk. Wow, Beni ternyata suka naik kereta api. Kenapa ya Beni suka naik kereta api ya? Alasannya apa sih? Coba yuk kita lihat. Oh, ternyata Beni suka naik kereta api karena lebih cepat sampai di tujuan dan juga lebih menghemat waktu. Nah, yuk setelah ini kita akan lanjutkan lagi ya. Kalian jangan kemana-mana, tetap stay di SBO TV. Jangan lupa, nanti kita belajar lagi ya. Tetap di acara Belajar dari Rumah bersama Guruku. The wheels on the bus goes round and round, round and round, round and round. The wheels on the bus goes round and round all day long. Ya, kembali lagi di acara Belajar dari Rumah bersama Guruku. Ya, tadi kita sudah belajar tentang macam-macam alat transportasi kesukaan masing-masing orang. Nah, alat-alat transportasi tersebut itu dari masing-masing orang itu berbeda-beda. Namun, walaupun berbeda-beda, kita harus tetap menghargai, harus tetap menghormati. Karena itu sesuai dengan sila ketiga dari Pancasila. Apa itu sila ketiga dari Pancasila? Bunyinya seperti apa ya? Betul sekali, Persatuan Indonesia. Lambangnya apa sih sila ketiga itu? Apa? Betul, pohon beringin. Nah, kita lanjut pembelajarannya ya. Coba, di sini ada sebuah kasus nih. Ada sebuah kasus, Siti akan pulang ke Padang bersama keluarganya. Mereka harus menentukan alat transportasi yang akan digunakan. Ada yang suka naik pesawat, ada yang suka naik mobil, naik kereta, dan juga ada yang naik bus umum. Nah, kira-kira saran apa yang sebaiknya kita berikan ya? Apakah semuanya harus naik dari kendaraan masing-masing kesukaannya nih? Atau lebih baik bersama-sama naik mobil atau naik pesawat? Kira-kira saran apa ya yang sebaiknya kita berikan ya? Apakah semuanya harus naik dari kendaraan masing-masing kesukaannya nih? Atau lebih baik bersama-sama naik mobil atau naik pesawat? Kira-kira saran apa ya yang sebaiknya kita berikan ya? Nah,
Saran yang sebaiknya kita berikan adalah keluarga Siti sebaiknya naik alat transportasi yang paling banyak disukai oleh orang-orang dalam keluarga tersebut dan juga pergi bersama-sama. Karena apa? Karena dengan naik kendaraan bersama-sama akan semakin mempererat persatuan dan kesatuan dalam keluarga. Jadi dalam keluarga itu tidak akan terpecah belah, semakin mempererat persatuan dan kesatuan keluarga. Nah, Edo dan teman-temannya kagum dengan perkembangan alat transportasi. Alat transportasi digunakan untuk bermacam-macam kebutuhan. Nah, kita akan belajar tentang alat transportasi khusus. Apa itu alat transportasi khusus, Bu Hana? Nah, perhatikan ya sayang ya. Alat transportasi khusus adalah kendaraan bermotor atau alat transportasi yang dirancang memiliki fungsi dan digunakan untuk tujuan khusus serta memiliki rancang bangun atau bentuk tertentu, bentuknya khusus nih. Alat transportasi ini digunakan sesuai dengan kebutuhan. Jadi tidak digunakan sehari-hari untuk mobilitas sehari-hari, tapi digunakan apabila ada kebutuhan tertentu ya sayang ya. Contohnya apa saja dari alat-alat transportasi khusus ini? Yang pertama ada apa ini ya? Ada yang tahu? Betul sekali. Ini adalah gambar truk. Truk adalah kendaraan bermotor yang mempunyai bak besar di belakangnya. Nah, coba apa fungsinya ya dari bak besar yang ada di belakang truk ini? Fungsi dari bak besar adalah untuk menampung atau mengangkut barang-barang dengan jumlah yang banyak. Contohnya pasir, semen, beras, gula, dan juga batu bata atau batu-batuan. Dari jarak yang satu menuju jarak yang lain. Contoh yang kedua dari alat transportasi khusus adalah apa ini? Sudah jelas ya? Ada tulisannya tuh, ambulans. Ambulans gunanya buat apa? Digunakan untuk apa sih? Kenapa disebut transportasi khusus? Betul sekali. Ambulans digunakan untuk mengangkut orang yang sedang sakit. Karena di dalam ambulan itu ada alat-alat kesehatan. Jadi orang-orang yang sedang sakit sambil menunggu perjalanan menuju rumah sakit bisa segera ditangani di dalam ambulans. Nah, coba ada yang tahu tidak kenapa sih tulisan ambulans di depannya itu ditulis terbalik? Jadi tulisannya bukan ambulans. Jadi dibaca apa itu ya? Dibaca ada hurufnya terbalik pokoknya. Nah, kenapa ya kira-kira ya? Kenapa tulisannya kok terbalik ya? Apa sih alasannya? Nah, tulisan ambulan di depan mobil ambulans itu memang sengaja ditulis terbalik supaya apa? Supaya bisa dibaca oleh pengendara lain lewat spion. Jadi lewat kaca spion dari pengendara lain yang ada di depan ambulan tersebut. Kalau misalkan kita baca secara langsung itu memang terbalik tulisannya. Tapi jika kita melihat di spion, maka tulisannya menjadi betul, dibaca ambulans. Nah, coba kita lihat ya. Nah, di gambar yang pertama ini kita lihat secara normal. Jadi tulisannya masih terbalik nih dari depan nih. Lalu setelah kita melihat kaca spion, tulisannya menjadi betul. Bisa dibaca ambulans. Nah, pastikan kalau misalkan kita mengendarai
mengendarai motor atau ayah kalian, ibu kalian mengendarai motor, mengendarai mobil, kan tidak mungkin kan menengok ke belakang, wah ada suara apa itu? Kok ada suara sirene? Apakah mobil apa ya? Nah, dilihatnya dari kaca spion, ternyata bisa dibaca, ambulans. Contoh yang selanjutnya dari alat transportasi khusus, yaitu ada mobil pemadam kebakaran. Mobil pemadam kebakaran ini digunakan untuk memadamkan api apabila terjadi kebakaran. Contoh yang lain ada mobil jenazah. Selain itu juga ada tank. Dan juga ada, nah ini alat-alat kontraktor, betul sekali. Ada crane, ada forklift, ada mobil semen, ada road roller, ada juga bulldozer dan juga tangki minyak. Selain itu juga ada kapal selam. Nah, kapal selam ini juga termasuk alat transportasi khusus yang ada di air. Siapa yang pernah melihat kapal selam? Nah, di Surabaya juga punya kapal selam loh. Ada di monumen kapal selam di dekatnya Plaza Surabaya di Delta. Siapa yang pernah ke sana? Jika belum pernah, nanti kita ke sana ya, karena di sana banyak pengetahuan yang bisa didapatkan. Nah, yuk coba contoh-contoh dari alat transportasi khusus yang tadi, salah satunya juga ada yang mempunyai sirene. Sirene akan berbunyi saat mobil tersebut berjalan. Sirene memberitahu kendaraan lain untuk memberi jalan agar segera tiba di tempat yang dituju. Karena apabila tidak diberi jalan dan juga misalkan macet nih, kalau ada orang sakit di dalam ambulan, segera ditangani, harus segera ditangani. Tapi kalau macet, bagaimana? Nah, maka dari itu harus ada sirene. Itulah gunanya sirene. Nanti kita akan belajar lagi ya. Kalian tetap stay dulu di depan layar TV kalian atau di depan handphone ya sayang ya. Nanti kita belajar bersama lagi. Tetap di program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Depan layar TV kalian dan juga layar handphone kalian, kita bertemu lagi di acara Belajar dari Rumah bersama Guruku. Ya, masih dengan Bu Hana ya sayang ya. Tadi kita belajar tentang macam-macam alat transportasi khusus dan juga contoh-contohnya. Nah, sekarang yuk kita belajar mengelompokkan atau memilih-milih nih, mana yang termasuk alat transportasi khusus, mana yang merupakan bukan merupakan alat transportasi khusus. Yuk, Bu Guru punya gambar ya sayang ya. Perhatikan. Kalian perhatikan dulu ya sayang ya. Nanti kita sebutkan nih, ini termasuk alat transportasi khusus atau bukan ya. Kalian bisa lihat ya sayang ya. Oke, ini gambar yang pertama sudah jelas terlihat. Nah, ini ada yang gambar yang pertama ada mobil, yang kedua sepeda motor. Kita Bu Guru gambar lagi ya sayang ya. Coba, oke, diperhatikan. Nah, kira-kira ini termasuk alat transportasi khusus apa ya? Atau alat transportasi atau transportasi umum ya? Coba. Ya. Kita lihat. Kalian perhatikan ya sayang ya. Nah, coba yuk di sini ada 4 gambar alat transportasi.
Kita pilih-pilih yuk mana yang transportasi khusus, mana yang bukan. Coba gambar yang pertama, ada gambar mobil. Nah, kira-kira ini mobil termasuk alat transportasi khusus atau bukan ya? Transportasi khusus atau bukan? Iya betul, mobil bukan merupakan alat transportasi khusus. Gambar yang kedua ada mobil derek. Nah, mobil derek ini termasuk alat transportasi khusus atau bukan? Betul sekali, termasuk alat transportasi khusus karena digunakan untuk kondisi tertentu. Apabila ada mobil yang mogok, bisa diderek menggunakan mobil derek. Nah, coba gambar yang ketiga yang selanjutnya, sepeda motor. Apakah termasuk alat transportasi khusus? Termasuk? Bukan termasuk transportasi khusus karena semua orang bisa memiliki motor dan juga bisa digunakan sehari-hari. Gambar yang terakhir ada kapal selam. Coba kira-kira kapal selam termasuk alat transportasi khusus atau bukan? Yeay, betul. Kapal selam termasuk alat transportasi khusus. Nah, sekarang kita lanjut belajarnya ya. Yuk, kalian perhatikan lagi di layar monitor. Ayah Siti sedang mengendarai mobil di jalan raya. Tiba-tiba terdengar suara sirene ambulan. Siti mengingatkan ayah, "Ayah, ada suara sirene ambulan. Lebih baik kita segera menepikan mobil, ayah." Betul sekali. Lalu ayah segera menepi dan memberi jalan untuk ambulans. Ayah menghormati dan juga menghargai orang yang sakit dan juga segera membutuhkan pertolongan. Orang sakit harus segera ditolong untuk segera sampai di rumah sakit. Kira-kira apa ya yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh pengendara lain ketika kendaraan transportasi khusus lewat di jalan raya ya? Kira-kira apa saja ya? Nah, ini ada yang harus dilakukan oleh kendaraan lain jika jika mobil ambulan atau pemadam kebakaran lewat di jalan raya. Yang pertama, harus menghormati prioritas pengguna kendaraan lain. Yang kedua, harus segera menepi dan juga memberi jalan kepada mobil tersebut, mobil ambulan maupun mobil pemadam kebakaran supaya lewat. Yang ketiga, tidak menghalangi jalan untuk mobil tersebut lewat karena harus sampai di tujuan, harus segera sampai. Kalau misalkan orang yang sedang sakit keadaannya kritis tidak segera sampai di rumah sakit, apa yang terjadi? Bisa-bisa orang tersebut tidak dapat tertolong. Lalu kalau mobil pemadam kebakaran lewat, kalau tidak segera sampai di tujuan, apa yang terjadi? Bisa-bisa kebakarnya semakin merembet kemana-mana dan juga menimbulkan banyak korban jiwa. Ya, itu yang harus dilakukan oleh kendaraan lain ya. Sekarang yang tidak boleh dilakukan oleh kendaraan lain apabila ada ambulan atau pemadam kebakaran yang lewat. Kira-kira apa saja ya? Yang pertama, tidak peduli dengan sekitar. Yang kedua, tepat berada di jalur lalu lintas. Sudah tahu ada ambulan atau pemadam kebakaran mau lewat, tapi malah asik-asikan berjalan di tengah jalan, tidak memberi jalan kepada ambulan yang ingin lewat. Itu tidak boleh ya sayang ya. Yang ketiga, tidak menepi dan tidak memberi jalan. Nah itu tadi tuh, asik-asikan jalan di tengah jalan, tidak memberi jalan ambulan maupun damkar untuk lewat, akhirnya akan terjadi bisa kebakarannya lebih banyak atau bisa orang yang sakit tidak tertolong. Nah, coba yuk kita harus bersyukur dan juga berterima kasih kepada orang-orang yang telah menciptakan alat transportasi, baik itu transportasi ke kendaraan pribadi, kendaraan umum maupun alat transportasi khusus. Karena apa? Karena dengan adanya alat transportasi tersebut membuat kehidupan kita lebih mudah. Kita bisa kemana-mana dengan cepat, dengan mudah, ke satu tempat yang lain, menuju tempat yang satu bisa lebih cepat. Nah, tugas kalian juga sama seperti itu. Kalian harus rajin belajar supaya
supaya bisa menciptakan kendaraan baru, jenis kendaraan baru. Tidak menutup kemungkinan nanti kalian besarnya bisa menciptakan kendaraan yang baru, alat transportasi yang baru. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembelajaran hari ini adalah transportasi ada yang pribadi dan juga ada transportasi umum. Transportasi pribadi contohnya apa tadi? Mobil, motor, dan juga sepeda. Kalau transportasi umum contohnya kereta api, bus umum, dan juga angkutan kota. Yang kedua, kita harus menghormati dan menghargai alat transportasi kesukaan tiap orang. Walaupun berbeda-beda ya, kita harus tetap menghargai. Yang ketiga adalah alat transportasi khusus diciptakan atau dibuat digunakan sesuai dengan kebutuhan. Nah, selain dari kesimpulan, Bu Guru juga punya tugas nih buat kalian di rumah dikerjakan ya sayang ya. Yang pertama, sebutkan 5 contoh kendaraan atau transportasi khusus yang pernah kalian lihat dan tuliskan manfaat dari transportasi khusus tersebut. Tugas yang kedua adalah kalian menyebutkan alat transportasi kesukaanmu dan juga 3 orang anggota keluargamu yang lain. Ditulis di buku kalian masing-masing ya sayang ya. Nah, sekian dulu pembelajaran hari ini dari Bu Hana. Lain kali kita bertemu ya sayang ya. Jangan lupa tetap memakai masker, cuci tangan menggunakan sabun dan juga air mengalir dan jaga jarak. Oke, kita ketemu lain kali ya. Nah, kita bertemu lagi di SBO TV dalam acara Belajar dari Rumah bersama Guruku. Sampai jumpa.